hadiah besar kepada Raja Pala di sana, dan memohon tanah untuk membangun asrama bagi para pelajar Sriwijaya. Sebuah prasasti tembaga di Nalanda yang masih ditemukan hari ini mencatat bahwa Balaputradewa, Raja Sriwijaya yang berjaya, membangun vihara untuk para biksu yang datang dari tanahnya ke Nalanda. Ia menjadi hubungan baik dengan kerajaan Pala di India Timur, memperkuat hubungan diplomatik dan keagamaan antar dua kerajaan besar Buddhis di Asia. Balaputradewa juga memperkuat hubungan dagang dengan Tiongkok yang mencatatkan beberapa misi dagang dari Sriwijaya selama masa pemerintahannya. Bab Maur, lautan sebagai warisan. Menjelang usia tuanya, Balaputradewa menyepi di atas perahu megahnya di tengah sungai Musi, memandang langit yang bersih dan air yang tak henti mengalir. Ia telah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia telah menghidupkan kembali kejayaan maritim Sriwijaya, menjadikannya jantung perdagangan dan kebudayaan Asia Tenggara. Ia tak meninggalkan candi batu seperti leluhurnya di Jawa, tetapi ia meninggalkan jalan-jalan laut, rute rempah, pusat pelatihan agama, dan pelabuhan-pelabuhan penuh nyawa. Ia meninggalkan kerajaan terapung yang tak dapat dihancurkan oleh waktu, karena hidup dalam ingatan para pelaut, pedagang, biksu, dan rakyat yang hidup dari gelombang. Epilog legenda yang tak tenggelam. Ketika sang raja wafat, tak ada suara tangis yang keras. Yang ada hanya bunyi ombak yang perlahan memukul tepi, seperti mengenang namanya dalam irama yang abadi. Balaputradewa, bisik para pelaut di Teluk Bengal dan Laut Tiongkok Selatan. Ia adalah raja yang mengarungi samudra dan membuat dunia tahu bahwa Sriwijaya bukan hanya titik di peta, tetapi kekuatan hidup. Namanya tetap hidup dalam prasasti-prasasti, dalam ajaran Buddha, dan dalam riwayat-riwayat dagang kuno. Di antara laut dan langit, di antara angin dan waktu, Balaputradewa tetap menjadi raja lautan yang mengarungi bukan hanya air, tetapi juga abad-abad sejarah. Babi, ombak yang memprediksi takdir. Dalam selimut fajar yang lembut, gelombang sungai Musi mengalun ke tepian Palembang seperti bisikan zaman. Di sana, di istana kayu berhias ukiran halus, seorang bayi laki-laki lahir di tengah bau dupa dan bunyi kidung para pendeta. Ia adalah putra dari Wangsa Shailendra, keturunan bangsawan yang darahnya bercampur antara Jawa dan Sumatera, antara tanah dan laut. Namanya adalah Balaputradewa, yang berarti anak raja yang bagaikan dewa. Malam itu, seorang pertapa tua dari lereng Bukit Siguntang berkata kepada ayahnya, "Anakmu bukan hanya akan memerintah satu negeri, ia akan menaklukkan lautan, dan namanya akan sampai hingga ke tanah India." Bab 2, patah di Jawa, bangkit di Sumatera. Balaputradewa tumbuh dalam kemegahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, dikelilingi oleh candi-candi batu dan kebesaran ayahandanya, Raja Samaratungga. Sejak kecil ia belajar aksara Palawa, ilmu pelayaran, dan bahasa Sanskerta. Namun takdir segera menguji.